pada Perang Dunia Ketiga. Sekarang kita sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Kita berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Di ambang, saya katakan Perang Dunia Ketiga. Tapi di apa Perang Dunia Ketiga? Ada yang mengajarkan di ambang Perang Dunia Ketiga. Di sini laporan yang apa ngerti. Jadi itu kan pandang. Kita tak salahkan pandangan orang yang mencoba dengan pandangan secara ilmiah yang mereka pakai melalui hasil analisa. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis secara jelas kata Nabi, Imam Mahdi akan datang kepada umat manusia ketiga itu khusus bagi orang Muslim untuk mendirikan keadilan dan mendirikan kejujuran. Di dalam tanda-tanda akhir zaman atau lebih tepatnya tanda-tanda hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah kata inna sa'ata la'atiyatun nabi. Kiam itu sudah pasti datang. Tak ada keraguan sedikit tentang kedatangan kiamat tersebut. Di dalam riwayat yang lain, inna bahai karaisa wa yunazzilu al-laisa wa ya'lamu ghafiqal hab. Allah yang memiliki hari kiamat ini. Satu ketika bertanya sahabat kepada Nabi itu tentang hari kiamat. Nabi menjawab itu adalah urusan Allah. Tetapi pada itu ketika baginda Nabi dulu bersama para sahabat akan seorang pemuda kemudian bertanya, ditanyakan tentang kiamat. Nabi jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian ditanyakan tentang sebab yang tanya. Lalu kemudian Nabi menjawab, salah satu di antaranya munculnya binatang melata. Tahu kemudian dia sampaikan seorang budak melahirkan anak dari Tuhan. Tetapi adalah penyebutan Nabi bagi orang-orang yang beriman, yang mau mengimani tanda-tanda yang ditulis. Apa tujuannya? Agar bisa mempersiapkan diri jika bertemu dengan kondisi tersebut. Maka bocor dalam pandangan itu rasa ilmu hari kiamat itu, setidaknya tanda-tanda hari kiamat itu kata para ulama terbagi dua, yang besar dan yang kecil. Di dalam tanda-tanda kiamat yang kecil sudah kita pelajari, sekarang masuk kepada tanda kiamat yang besar. Yang boleh sebagai ulama mengatakan setidaknya ada 4 figura hari kiamat. Ada 4 figura di akhir zaman sebagai gerbang masuknya kepada hari kiamat. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, Ya'juj wa Ma'juj. Figura. Yang ketiga, ada persoalan Al-Mahdi wal musuh kabisa. Yang keempat tuh Imam Mahdi itu juga turutnya dari Isa. Dalam pandangan para ulama, kalau 4 figura dalam tempat model, dalam tempat bayangkan dan tata gini, dan alaman ini sudah terjadi, maka bisa kita katakan kedatangan kiamat itu. Terutama persoalan turunnya Nabi Isa. Tak disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain kecuali kata Nabi itu berkaitan dengan datangnya kiamat. Persoalan turunnya Nabi Isa. Tidak ada persoalan turunnya Nabi Isa itu kecuali pada persoalan hari kiamat. Begitu juga pada persoalannya kitab Al-Mahdi. Pada hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang kitab Al-Mahdi atau Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi? Bagaimana model kasatnya? Yang pertama yang mau kita bahas,
pernyataan Mahdi atau Imam Mahdi dalam hadis yang sahih serendah-rendahnya dalam hadis yang asal. Yang kedua kita sampaikan, jika waktu memungkinkan, Al-Mahdi dalam pandangan Yahudi dan Al-Mahdi dalam pandangan Syiah. Dan yang ketiga, nanti Al-Mahdi dalam pandangan para ilmuwan. Apa yang mereka sebut dengan kata Mahdi? Apa yang mereka sebut sebagai penyelamat? Dalam bahasa lain, kita orang Yahudi juru selamat. Juru selamat. Tak hanya dia nama lain dia punya juru selamat. Dia juga punya juru selamat. Nah, dia kemudian akan kita coba. Maka kita berkata Nabi Muhammad SAW, Al-Mahdi minta ahdaku bait yuslihum mau fi lainati. Kata Nabi dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, Al-Mahdi itu termasuk dari golongan kami, Abdul Bait. Allah memperbaikinya pada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian dalam riwayat ini dulu aja dengan model yang sah. Kemunculan Imam Mahdi adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa kita mungkari, kita ikat. Lau lam yakka binan dunya illa yawm qala zadidatu fi hayzi la tawwala dharuhu dhalika al-yawm thumma ittaqata hatta yab'atha fihi rajulan mithli afid akli baiti kida yuwartibu ismu ismi wa ismu abihi ismu abi yablahul arba tisqa wa atana kata kuliat zulmat wajah. Kata Nabi, andai kata tidak tersisa di muka bumi ini satu hari, Zaidahku dia bertutur pada hadisnya, sesungguhnya Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka para nabi bersepakat hingga Allah membangkitkan pada hari itu seorang lelaki yang namanya sama dengan nama Nabi. Nama bapa dia sama dengan nama bapakku. Dia mewakili pilih dengan keadilan. Kemudian sebagaimana sebelumnya kami telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Kezaliman. Ini poin penting untuk kita memahami dari hadis itu. Dalam riwayat dia ladat hamu awla taqadi ad-dunya hatta yablika al-araba rajuna min ahli baiti iwati wiswis. Kata Nabi, tidak hilang atau tidak berakhir dunia ini sampai seorang lelaki dari kalangan Nahdlatul Bait memimpin bangsa Arab yang nama dan mirip dengan namaku. Sampai sini dulu kita bahas. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu soalan yang berbahagia ini dan bisa kita ikat. Para ulama dari berbagai macam kalangan, baik Malaysia, Arab, Saudi Arabia, sama Yaman, dan para asatidz tentang IAP mencoba memahami maksud daripada Imam Al-Mahdi dalam berbagai macam kacamata, termasuk salah satunya dalam kaca mata para ilmuwan. Ada yang mengatakan tentaranya Mahdi itu teknologi. Ada yang mengatakan tentara Al-Mahdi itu adalah orang yang kelak memenangkan dalam peperangan terakhir. Dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran dalam perspektif yang dibangun oleh mereka. Setidaknya yang balik ke suatu tentu kita imani terlebih dahulu. Imam Mahdi itu mesti sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kita. Itu iman pertama. Wajib kita berimani keberadaan Imam Mahdi atau turunnya Imam Mahdi atau datangnya Imam Mahdi itu
sama nama dia dengan nama Nabi dan nama Bapa dia sama dengan nama Bapa kita dan Muhammad SAW. Itu yang harus kita imani pertama. Yang kedua yang harus kita imani berasal dari tanah Arab, tidak berasal dari Indonesia. Ini. Tapi kalau di Indonesia ini nggak Arab yang menentukan, maka nanti bebuskan di berbagai. Setidaknya ada 3 Imam Al-Mahdi ini dalam pandangan kemunculan itu. Berasal dari 3 adalah pandangan para ulama itu. Yang pertama, min qibal Khurasan, min qibal Masyriq. Ini penting untuk dibahami. Yang pertama dari Khurasan, yang kedua dari timur. Ada yang mengatakan yang ketiga di Sepah, yang ketiga di Selok. Ada 3 pandangan setidaknya. Karena kita putih sudah dalam pandangan para ulama Khurasan. Ini kalau kita bicara dengan Khurasan, kita tak bisa lepas dari Irak. Kita tak bisa lepas dari Irak. Kita tak bisa lepas dari Syam. Ini poinnya di situ memang. Ya putar di situ memang. Dan kalau kita lihat di kalimat qibal al-Masyriq, dari sebelah satu sisi daripada Masyriq timur, ya sama. Cuma tadi disebutkan di situ. Min qibal al-Maghrib. Atau min qibal Zarbida. Berarti dia tak turun di Belanda. Tak turun di Amerika. Mungkin bukan turun di Amerika. Turun untuk menghancurkan Amerika mungkin. Atau lari untuk menghancurkan kezaliman. Ya aku bangun kezaliman. Ya udah membangun kezaliman. Dia tak akan dihancurkan. Baik. Ini poin penting untuk dipahami. Jadi iman yang harus kita imani terlebih dahulu dalam garis kurus. Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fatihah dalam kitab ini. Dia merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang kasar. Sebelum nanti kita lihat bagaimana pandangan Yahudi dan Syiah. Karena cuma buah ini yang kebetulan pemahaman mereka yang menimbulkan kontroversi di tengah umat Islam, Yahudi, dan ada satu lagi golongan yang disebut dengan Syiah. Kenapa Syiah total dikatakan dari golongannya mil ahli baiti? Karena bagian dari keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu poin keimanan. Jadi kita tak boleh mengingkari akan datangnya Mahdi itu. Ada saja yang menjadi persoalan perdebatan itu bentuk kedatangan seperti apa, orangnya seperti apa, datangnya ada seperti ciri khas dan karakter fisik Al-Mahdi. Al-Mahdi minni ajla jabtati abnal anfi yamlakul apa kistabu adlet kama buli al-jawra al-wazurba yafiku sabak siki. Al-Mahdi itu berasal dari widi atau dari kekatan lebar dahinya dan panjang waktu hidungnya. Dia akan memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kekacauan. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Jadi saya lupa bawa bawa proyektor itu bisa kita dihakat di Krafto dan dia itu selama 7 tahun itu dari soal laptop tuh kalau kita ketemu di pertemuan selanjutnya sebenarnya di Sabtu subuh kalau kita Allah ya sih itu 7 tahun 9 bulan diprediksi oleh para ulama lama kepemimpinannya Al-Mahdi 7 tahun 9 bulan dan itu masa perperangan itu para ulama orang yang lata mau melupas kezaliman baru ingat saya ada satu kota yang bisa jadi. Kalau kita merujuk kepada karakter negara Pakistan dan Afghanistan, ini juga poin pandangan para ulama. Kata mereka, kalau lihat daripada ciri-ciri dia, ciri keberhatian, ciri kekuatan ya, ciri kebangkitan ya, dan dageratnya, itu hampir masuk pada posisi. Cuma kalau Nabi kata dia ahli baiti. Sekarang kita lihat. Sudah tersebar kemana saja.
turunan silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada Yapat, Indonesia, Malaysia, di mana-mana sudah ada keturunan. Artinya, ini termasuk salah satu poin yang membantah yang mengatakan bahwa keturunan Nabi sudah habis. Jadi kalau ada yang beranjakan keturunan Nabi sudah habis ketika tragedi Karbala, berarti dia tidak akan mengimani kebenaran Al-Mahdi. Karena hadis Nabi mengatakan Al-Mahdi itu datang dari Fiman dari ahli bait. Ini menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa keluarga Nabi, keturunan Nabi masih ada hikmah. Maka misalnya di Afghanistan, misalnya di Pakistan, misalnya nih, apa kemungkinan dari Niger? Tidak. Karena Niger satu kota yang diacak, yang disebutkan akan celaka bagi Niger dan celaka bagi Kufa. Kufa itu malah Irak. Tapi dalam peperangan, dalam struktur peperangan, oleh para ulama dilihat dalam gambaran 7 tahun 9 bulan itu negara yang ikut terkhusus yang PAUD gitu, yang Timur itu, yang Frasat itu masuk semua. Irak, Iran, Syria, Yordan, Pakistan, Afghanistan. Itu masuk semua. Saudi Arabia masuk semua. Artinya apa? Timur. Dulu tidak bisa diikari. Renaissance. Kita dapat bicara tentang sedikit Renaissance. Renaissance itu artinya kebangkitan Islam. Oleh sebagai patangan oleh para ilmuwan mengajarkan Renaissance itu, kebangkitan Islam itu dari sini Khurasan, dari Irak, dari Irak. Waktu itu masa kepemimpinan itu Kufa. Daulat Abbasiyah, Umayyah di Damaskus, ada kemudian Abbasiyah. Dan ini pengikut Abbasiyah di Kufa. Umayyah ada di Damaskus. Dan ini di tempat lain ada kota yang dengan Baghdad. Masa kejayaan Islam. Di sini muncul para ilmuwan Muslim. Makanya kalau ilmuwan Muslim pada masa itu, kau tahu, belum ada yang berasal dari Saudi Arabia. Waktu itu tidak berasal dari Islam. Belum ada yang berasal dari Saudi Arabia. Termasuk pakar-pakar hadis hari ini yang kita kenal. Bukan hari ini ya. Pakar-pakar hadis terkawi yang kita kenal. Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi. Ini kita bisa lihat itu dari mana asalnya. Bukan Saudi Arabia. Di sini kebangkitan itu hadir. Tapi kliniknya, Nabi kata kerusakan kehancuran juga muncul dari siku. Sehingga nanti kezoliman yang terstruktur yang terbaut itu. Ada yang mengatakan pada perang dunia ketiga. Sekarang kita sedang berada di ambang perang dunia ketiga. Kita berada di ambang perang dunia ketiga. Di ambang, saya katakan perang dunia ketiga. Tapi di ambang perang dunia ketiga. Ada yang mengajarkan di ambang perang dunia ketiga. Di sini laporan apa nuti. Tapi itu kan pandang. Kita tak salahkan pandangan orang yang mencoba dengan mandarat secara ilmiah yang mereka pakai telah hasil analisa. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis dia, secara jelas kata Nabi, Imam Mahdi akan datang kepada umat manusia ketika itu terkhusus bagi orang Muslim untuk mendirikan keadilan dan mendirikan kejujuran. Itu yang jelas. Kemudian, kemunculan Imam Mahdi ditandai dengan pertikaian 3 putra khalifah. Nah, ini dia. Maka ada yang mengatakan apapun kelak 3 pertikaian itu yang disebutkan pada masa dahulu. Ada ulama yang mengatakan apakah itu ketika mati itu meninggalkan Raja Samad. Ini menjadi poin. Wallahu a'lam. Tapi ini papan dalam bentuk analisa semakin kaga. Ada yang mengatakan ketika Raja Sakta meninggal maka akan bertikailah. Pertanyaannya, apakah simbol Islam hari ini, simbol kekhalifahan Islam ada pada Saudi Arabia? Ataukah ada Maryam? Ataukah pada Umar? Ataukah pada Fai? Ataukah pada Egoy?
Kenapa dijadikan tolak ukur kerajaan Saudi Arabia? Karena di situ ada Makkah dan Madinah. Itu saja. Nah, ini kemudian tapi tagi-tagi. Paridagan. Nabi tak bedakan secara jelas siapa orangnya di mana tempat dan bisa kata jelas. يعتقد عند كرسي سداسته كلهم يدك خليفة ثم لا يصل إلى واحد منهم ثم تطوي الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونك قتلا لم يقتلوك ثم ذكر شيئا لا أحفظ فقال فإذا رأيت فبيكوا ولو أقوى على السنج فإنه خليفة الباب akan berperang beribu merebutkan harta dan kekuasaan pempertahanan kalian 3 golongan. Semuanya anak keturunan khalifah. Kemudian harta itu tidak akan pernah menjadi milik satu golongan pun di antara mereka. Kemudian sunat panji kita dari arah timur. Lantas mereka akan memerangi kalian dengan sebuah peperangan yang belum pernah satu kau pun diperangi seperti itu. Kemudian Rasulullah menceritakan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Lalu beliau bersabda, apakah kalian melihat? Apabila kalian beriannya maka mainatlah dia itu adalah sesungguhnya panci ya Allah Al-Waqdi. Sekarang kita coba lihat sejarah, bukan sejarah. Sekarang coba kita penelaah sedikit. Misal kita kembali ke kerajaan Saudi Arabia. Sistemnya kerajaan. Kita kembali ke Dubai. Sistemnya kerajaan. Kita kembali ke negara Emirat Arab. Kata semua memiliki model-model kekerajaan. Dan ini kerajaan Islam dan negara Islam. Kalau berbicara soal khalifah satu, dia mesti start. Sekarang kita lihat latar daripada kejadian-kejadian. Apakah Qatar terjadi pertikaian? Dah. Apakah Omar terjadi pertikaian? Belum. Apakah Buai terjadi pertikaian? Belum. Tapi perebutan kekuasaan pada masa Dubai tampak lebih kota sehego yang kita lihat sekarang pada masa kerajaan. Maka oleh para ulama menjadi tolak. Apakah Yaman? Yaman tidak. Apakah Syria? Tak nampak. Apakah Pakistan? Belum jelas. Apakah Afghanistan? Kita lihat ya. Apakah Turki? Semua belum nampak secara jelas. Disinilah butuh yang disebut dengan analisa. Disinilah para ilmuwan mencoba menganalisa secara ilmiah mana yang disebut dengan khalifah, mana yang disebut dengan pertaruhan, mana yang disebut dengan pertaruhan. Kita lihat kilas balik sejarah. Ada pada masa kerajaan Saudi juga terjadi pertikaian antara keluarga. Kita data latar belakangnya apa. Umat kita tak dengar. Kata kita tak dengar. Tapi negara-negara itu memiliki kekayaan yang lebih mahal. Oman punya kekayaan. Qatar punya kekayaan. Dubai punya kekayaan. Saking kayanya Dubai, dia punya masa depan yang berkata, kelak kami akan memparung gedung yang tinggi melayang. Jadi besok Dubai mau buat gedung melayang. Tahu apa itu gedung melayang? Jadi gedung tanpa tiang. Itu kalau sempat terjadi di Dubai gedung tanpa tiang, itu mungkin wisata terindah sepanjang masa. Habis itu kiamat itu. Baru terbaut langsung kiamat ada. Baik. يقول الصلاة عند موج سليفة ويخرج رجل من أهل المدينة terlihat haribat ila Makkah fayatihi nasum min akti Makkah fayukhrijukahu wa huwa karihun fayuwai'unahu. Kita terjemahkan langsung. Akan terjadi persengketaan saat kematian seorang khalifah. Lantas keluarlah seorang dari penduduk Madinah. Lalu hadis yang lain. Berlari menuju Mekah. Mereka, maka beberapa orang penduduk Mekah
mendatanginya dan mengeluarkannya. Namun ia tak suka. Mereka membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Kemudian lalu diberangkatkanlah sekelompok tentara dari Syam. Berarti Syam, Yordania, Syria, Palestina. Ini maksudnya di sini. Libanon masuk dalam kategori Syam. Damaskus. Kita lihat. Untuk mengejar, maka mereka diterangkupi di daerah Paila antara Mekah dan Madinah. Maka ketika orang-orang melihat dengan itu, tokoh-tokoh dari Syam dan orang-orang kuliah dari Irak, Kufa, mendatanginya. Mereka membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Artinya pembaiatan Imam Mahdi sebagai seorang pemimpin dan khalifah. Dalam hadis ini, kelak akan terjadi di Makkah Mukarramah. Ini kalau kita singgung lagi, semakin nampak tanda itu sebenarnya. Semakin tampak. Berarti akan muncul di tengah umat Gusti ya. Itu kemudian tidak soal. Kemudian datang seorang dari Quraisy. Paman-paman dari pihak Yahudi dan Bani Kalab. Ia memberangkatkan satu pasukan untuk menyerang mereka Al-Mahdi dan orang-orang yang bersabar. Namun mereka tidak orang-orang yang bersama yang dakwah mengalahkan mereka. Itu dah pasukan Kalb. Di dalam hadis ini disebut dengan pasukan Kalb, pasukan penakwa, pasukan anti. Jadi ada pasukan kalau ia akan melawan daripada ibadah ini. Dalam hadis itu disebut mereka adalah pasukan kafir, pasukan anti, siapapun mereka. Tapi dalam hadis ini dikata golongan itu justru muncul juga dari Kanaan. Dapat kembali dari sebelah ibunya, bukan dari sebelah ayah. Jadi kalau kita merujuk sejarah, sebelahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita jahat dari sisi ibunya. Ibunya berasal dari pembesar Madinah. Jadi kenapa ibunya ke Madinah? Di situ ada makam daripada Abdullah. Ibunya tinggal di sana. Keluarga besarnya di Madinah. Sementara yang di Makkah itu ayah Abdullah lahir dan besar di Makkah. Baik. Lalu di Madinah berlabuhkanlah sunnah Nabi. Al-Mahdi akan bersyiarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Ia akan menetap selama 7 tahun. Dia mengatakan 7 tahun 9 bulan. Lalu menikah dan ia kuni salati oleh kaum muslimin. Baik, kemudian pasukan yang akan mengejar Imam Mahdi akan dibenangkan. Amasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi dia, faqala ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'alu. Faqala ajab ibnata asa min ummati yu'affuna min baiti bi rajulin min Quraish qad laja'a bil baiti hatta idza ka'bu bil baida khusifa bihim faqulna ya Rasulullah inna qarita qad yajmadu nasa qala na fihim al-mustabsir wal fajkur wa ibnu sabil yuhlikuna ma'annaka wakida wa yaskuruna masadara syai'a ba'asuhu qadu ala miyatihim. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah berucap dalam hati dalam tidurnya, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, adalah melakukan sesuatu dalam tidur yang perlu pernah anda lakukan? Beliau jawab, sesungguhnya herankan sejumlah orang dari kalangan umatku pergi menuju Baitullah untuk mengejar seorang lelaki Quraisy. Nah, sekarang poin kedua, bahwa Imam Mahdi kalau dia berasal dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia mesti berasal dari suku Quraisy. Muncul pertanyaan di sosial media hari ini. Muncul pertanyaan di berbagai macam persoalan hari ini. Apakah di Mekah dan Madinah masih ada suku Quraisy? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Jadi Bapak Ibu, kapan waktu kita coba bahas itu silsilah keberadaan. Kadang begini, ini sedikit kita
Kerajaan Saudi Arabia itu berasal dari nama pemimpin. Nama pemimpinnya Ibnu Saud. Ibnu Saud ini mengambil alih tata Hijaz dari seorang khalifah yang juga merebut kekuasaan ini dari tangan Turki Utsmani yang bernama Syarif Hussein. Syarif Hussein ini menurut riwayat sejarah berasal dari keluarga atau keturunan baginda dari Rasul. Ketika itu direbutlah kekuasaan Hijaz ini oleh Ibnu Saud yang ketika itu dalam riwayat berasal dari kota yang disebut dengan Neja. Ada yang mengatakan Neja itu adalah Ria. Neja itu adalah Ria. Sekarang sebagian orang mengatakan seperti pelawak mengatakan Neja itu adalah Ria. Sebagian lagi mengatakan Neja itu di perbatasan. Perbatasan tidak masuk Saudi tapi hampir mendekat ke Sepi. Bisa jadi ada yang mengatakan Neja tersebut ya dari arahnya Irak. Karena dari situ muncul pemberontak yang jahat. Bisa lihat itu. Karena Nabi takut itu doanya Nabi. Ketika Nabi berdoa, ya Allah berkahilah untuk Yaman dan Saud. Datang. Udah. Bagaimana dengan Najar? 1 kali tak dihiraukan Nabi. 2 kali tak dihiraukan. Pas 3 kali harus disampaikan Nabi. Celakalah bagi mereka. Nah, ini kemudian oleh para ulama melihat manis dengan Najar itu. Sehingga dia mengatakan Riyadh sekarang. Kalau kita lihat kasus-kasus di Riyadh ini. Masya Allah. Parah sangat. Di Riyadh itu parah. Orang-orang bebas melakukan kemaksiatan. Ya sebenarnya bukan bebas, tapi memang dibebaskan. Kita nggak tahu. Kalau dibebaskan terlebih kita nggak tahu itu. Kalau kita rujuk kepada Irak. Syiah mana yang tak melakukan kerusakan? Tak ada. Sampai Syiah yang pindah ke Mesir. Disebut mendapat julukan namanya Syiah Fatimiyah. Itu juga ikut menghancurkan Islam. Sampai ke situ pun Najaya pada masanya, pada masa kekhalifahan, pada masa kepemimpinan Syiah Fatimiyah. Ada namanya Syiah Safawiyah. Safawiyah juga pernah memberontak kepada Turki Utsmani. Itu jalur munculnya dari mana? Irak. Pertanyaannya berarti dari situ muncul perusahaan dia. Khawarij muncul dari mana? Irak. Perbatasan Farura. Perbatasan Irak. Farura. Di mana muncul Mu'tazilah? Juga dari situ. Di mana munculnya kaum Syiah itu juga. Murji'ah dari situ juga. Kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri. Artinya banyak juga aliran-aliran yang muncul dari situ. Nah, ini tolak ukur yang kita lihat. Kembali kepada poin tadi, maka ketika Ibnu Saud ini bekerja sama dengan Inggris ketika itu dalam sejarah, maka dia merebut itu yang disebut dengan Hijaz dari tangan Syarif. Maka ketika muncul pertanyaan, mengapa kerajaan Saudi Arabia ini tidak dari keturunan lagi Nabi Khalifah atau pemimpinnya? Rajanya kotak dari keturunan Nabi. Karena ketika itu Ibnu Saud karena seorang keturunan Nabi, tapi lebih tepatnya Ibnu Saud itu adalah seorang saudagar, pedagang. Memang dari kabilah yang cukup dikenal ketika itu pada masa itu. Di Riyadh gitu. Dilecak. Sampai disiksa lagi. Satu-satunya negara di muka bumi ini yang diambil dari nama pemimpin yang disebut sebagai Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kerajaan Saudi Arabia. Diambil dari nama Ibnu Saud yang sampai hari ini turun kepemimpinan. Nah, ya, kita tidak tahu nih apakah yang terakhir ini setelah Hasan umat ini sampai rata naik. Ada yang mengatakan Muhammad ini salah. Ada yang mengatakan ia batal. Makanya ada yang mengatakan kalau ini selesai. Sementara Muhammad ini salawat ini punya beberapa saudara yang dalam pandangan beberapa para pengamat itu mengatakan bahwa dia kerajaan Saudi penuh dengan kekayaan yang melimpah. Apakah mungkin
tidak ada yang tertarik dengan kekuasaan dan tidak tertarik dengan kekayaan. Nah, di sini poin penting ya, oke. Karena dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, penyebab pertikaian khalifah itu, satu adalah kekayaan, yang kedua kekuasaan. Ditaruh ke kuasa. Runtuh Turki Utsmani itu perebutan kekuasaan dan kekayaan. Daulah Abbasiyah itu disebabkan kekayaan dan kekuasaan. Sama dinasti Payah, sama kekuasaan dan kekayaan. Artinya banyak orang yang memperkaya diri di akhir masa dinasti kerajaan Kupayah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Spanyol dan lain sebagainya. Sikap cerita Islam tergulingkan hanya persoalan. Begitu juga di akhir. Karena di akhir ini setelah dimulai dengan sistem nepotisme, maka diakhiri dengan sistem kehancuran. Maka pendapat politik mengatakan hancurnya sistem dinasti itu disebabkan karena sistem perebutan kekuasaan. Jadi rata-rata sistem kerajaan itu hancur disebabkan karena perebutan kekuasaan. Sedangkan sistem kerajaan ini ada sistem kudeta. Seperti sistem kerajaan. Pokoknya dunia anak ketua yang lebih berhak wepit kata kita. Sehingga kalau adik-adik yang tidak punya iman yang kuat, ya bertikailah. Tapi dalam sejarah yang tidak terjadi perebutan kekuasaan. Hampir ya, setiap kerajaan terjadi perebutan kekuasaan. Artinya dimulai dengan sistem dinasti pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, maka akan diakhiri dengan perebutan kekuasaan. Ya kelak pertikaian itu di tengah umat muslim itu sendiri untuk memilih siapa khalifah hati. Karena sistem khilafah. Baik. Nah di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka kemudian kami dari karya umatku, seorang lelaki Quraisy yang sudah merindui di Baitullah. Namun ketika pasukan itu berada di gurun pasir, mereka dibenamkan di dalam bumi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bukankah pemen itu meliput banyak orang? Beliau menjawab, biari antara mereka ada yang memang berniat ke Baitullah, ada pula yang dipaksakan ikut, ada juga orang-orang yang bisa pokawi karena mereka semua dibinasakan oleh Allah. Karena tetapi mereka akan muncul di tempat yang muncul yang berbeda-beda. Allah membagikan mereka berdasarkan niat mereka. Jadi nanti dari kalau kita bahasakan ilustrasi Imam Mahdi. Nanti orang yang ingin terbunuh Imam Mahdi ini datang dari arah timur juga. Makanya saya sebut salah satu tupak, yaitu nanti akan muncul dari Irak. Maka di situ jalur pertempurannya nanti ada namanya tempur antara Imam Mahdi dengan Irak. Nanti Irak dengan mana? Nanti ada Turki dengan Irak, ada Turki dengan Irak. Kemudian ada Saudi Arabia dengan apa? Yordania dengan nama, Palestina dengan apa? Jadi saya tak hafal betul itu tentang perang-perang itu, tapi sudah disebutkan. Ada namanya buku judulnya Perang Akhir Zaman. Di buku Perang Akhir Zaman itu menyebutkan semua perang sebelum datang pada perang terakhir. Jadi isinya memang perang aja, bos. Iya, memang perang aja isinya. Makanya nanti dalam pandangan para ilmuwan hari ini, perang dunia ketiga itu, dalam pandangan sekilas ini, dalam pandangan politik, yang berperang itu antara Cina dengan Amerika. Tapi dalam satu sisi pandangan itu tidak begitu. Dalam satu sisi perang itu, satu di antara sekian banyak negara Arab itu, ada satu negara Arab yang ikut memiliki strategi perang yang parus. Salah satu yang dianggap adalah Raja Saudi Arabia. Nah, di kita coba cek sedikit. Mengapa Saudi Arabia terpindah dari kilau minyak ke pariwisata? Kalau kilau minyak yang menekannya banyak, kalau pariwisata nggak menekan. Jadi ada juga yang berpatah, strategi yang dibangun reklamasi min sama bagus. Apa bagusnya? Membangun wisata, pendapatan dari wisata. Coba bayangkan pendapatan dari wisata. Baitullah dijadikan wisata, itu banyak. Pada kata Nabi tidak ada destinasi akan datang orang beri ke Baitullah, itu bukan tujuannya untuk haji. Tapi bilang banyak ada orang kelak di akhir zaman itu pergi ke Mekah bukan untuk haji, tapi untuk foya-foya,
untuk pelihat, untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya dalam hadis yang kita sebut tadi. Ada orang yang punya ingin terlihat ke batu bambu untuk mencari orang mati. Ada yang ke batu bambu untuk berfoya-foya, berpegah-pegahan, untuk berfoto dan lain sebagainya. Dan ini poin ini kelak. 2035 kita bisa lihat bagaimana kotor banget Saudi Arabia. Termasuk salah satunya tujuannya. Kelak nanti dari Ka'bah menuju gerbang pintu Ka'bah gitu. Dari gerbang masjid itu 2 kilo. Jalan kaki itu mah. Jalan kaki. 2 kilo berarti kita selalu di mana. Soalnya di kilo terakhir. Tuh gak tahu hotelnya di mana, Ka'bahnya di mana. Jadi dari gerbang menuju Ka'bah tuh jarak kaki jauh banget itu kalau betul terjadi dalam gambaran misi daripada kerajaan Saudi Arabia terhadap perluasan Ka'bah atau Masjidil Haram. Artinya sudah dibuka oleh mereka jalan menuju pariwisata tersebut. Maka ada seorang Anjing Boniting mengatakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Lawati bin Sa'ad untuk bisa hadir dalam perang dunia itu. Bisa jadi. Ya wallahu a'lam. Baik. Dalam riwayat yang lidah, kemudian usia Al-Mahdi ketika memegang kekuasaan itu mungkin simulasi wa waqibul ikda awis taidu wa khamsina yaqubu ala tasi sama sini wa rumbama qala sabana sini. Artinya namanya adalah nama Nabi dan dia berusia 51 atau 52 tahun. Dan memimpin manusia selama 10 tahun. Tapi kadang-kadang rawi Subaib berkata sekitar 8 tahun. Maka disebut 7 tahun 9 bulan. Yang mengatakan 7 tahun 9 bulan dan mengatakan umurnya 51. Di umur siapa sekarang? Oh tidak. 51, 52. Kira-kira muda atau tua efek. Itu masa kepemimpinan. Nabi bilang dalam hadisnya. Jadi masa-masa yang disebutkan oleh Nabi untuk muncul kedewasaan itu pada masa-masa yang di atas 40. 40 ke atas. Jadi kalau ada yang memimpin di bawah 40, saya itu susah. Memang itu hadis Nabi, bukan saya persisnya aku percaya. Tapi itu hadis. Kata Nabi. Kenapa Nabi kasih batas itu? Usia mata Pak. Pak Prabowo sekarang 72. Tidak waktu. Ada kurus ya. 70 tua. Itu udah cukup tua. Tapi kita Nabi. Kita ambil baginda Nabi Muhammad SAW Prabowo. Dibayar Nabi umur 40. Sampai akhir hayat tahun 60. 63 tahun. Abu Bakar sama. Apakah sama? 2 tahun sebelum dia wafat berarti 61 tahun. Abu Bakar naik jadi khalifah umur 60 tahun. 60-61. Umar bin Khattab di bawah Abu Bakar. 58-59. Artinya masih 50-an. Yang termuda Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika memimpin Ali bin Abi Thalib pada usia 50 ke atas. Sama dengan Al-Hasan Wal-Husi. Sama. Al-Hasan ketika dia memimpin umurnya itu berumur 52 tahun. Ketika Al-Husain terbunuh di Karbala, umur dia ketika itu juga 50 tahun. 50 ke atas. Artinya masa kedewasaan kemakanan dan lebih fit. Jadi kalau di bawah buan bulu nikta dicurigas. Ya kita menyampaikan itu. Dalam bentuk rentan waktu. Baik. Di masa Imam Mahdi lagi terkumi akan mendatangkan keberkahan. Jadi disampaikan yakunu min ummati al-mahdi fa'ittalabuhu au qasura kerasa sama sini au sama sini au disa sini yang lau partai kustadu atlat watahu wujud au panabacaka. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi itu di sebuah percaya. Masih ingat kita sejarah dari Yusuf dan Abibi di 7 tahun Fajr Klik 7 tahun jaya. Pada masa 7 tahun Fajr di dalam mimpi dia disuruhnya Raja Fir'aun itu untuk sebelum datang 7 tahun Fajr Klik tadi sifat. Kalimat ini hampir seumah sebenarnya. 7 tahun lawannya kepemimpinan Al-Mahdi. Di 7 tahun itu masa kejayaan. Bagus. Sekarang kita ulang saja. Daulah adaptasi ya.
Daulahannya Umayyah, masa kejayaan Islam. Dimulai dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi, khalifah, empat khalifah, Khulafaur Rasyid, kemudian pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kemudian Turki Ismaili, diakhiri dengan Turki Ismaili. Nabi dibayat menjadi Nabi umur 40. Berarti sekitar 630. 600 sama itu 630. 603 bulan sampai rukun dia Turki ini 1945. Maaf, 1925 berapa lama? Dari 600 kita ambil lah 600 sampai 1925. Itu masa kejayaan Islam. Berapa lama? Lama lah pokoknya. Kata berapa apa tuh? Itu. Oh ya. Berapa? 12 lebih 13 sekarang kita lihat 1500 berarti 1500 tahun yang lalu Nabi pernah berkata, kata Nabi, kelak di tahun-tahun akhir itu akan muncul seorang memimpin dari kalanganku yang bernama Al-Mahdi, namanya siapa? Ahmad. Dalam pandangan lain Ahmad, dalam riwayatnya lain dikatakan Wahab. Sekarang nama rayanya adalah Abdullah. Apa maksud isyarat tadi pada ini? Satu isyaratnya, umat muslim yang masih berpegang teguh dengan Nabi yang selamat tertutup. Umat muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kelak bertemu dengan Imam Mahdi, dia akan berbayat kepada Allah. Umat muslim yang munafik tidak akan berbayat kepada Imam Mahdi. Itu koin. Karena kelak yang beriman kepada Imam Mahdi adalah umat mukmin yang berpegang teguh dengan sunnah.